Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Indayani dari kelas 10 RPL 1 nomor absen 11. Saya akan melakukan praktikum kristalisasi. Berikut dasar teorinya. Kristalisasi adalah peristiwa pembentukan suatu kristal dari solut dalam larutan toleransinya. Kristalisasi dapat terjadi pembentukan partikel-partikel padat dalam uap seperti pada pertumbuhan salju sebagai pembekuan lelehan cair. Sebagaimana dalam pembentukan kristal dari larutan cair atau pembentukan kristal tunggal yang besar. Kristalisasi dapat dilakukan dengan pendinginan, penguapan, dan penambahan solvent bahan kimia. Kristalisasi dapat memisahkan suatu campuran tertentu dari larutan multikomponen sehingga didapat produk dalam bentuk kristal. Kristalisasi dapat juga dipakai sebagai salah satu cara pemurnian karena lebih ekonomis. Operasi kristalisasi terbagi menjadi 1. Membuat larutan supersaturasi lewat jenuh. 2. Pembuatan inti kristal. 3. Pertumbuhan kristal. Alat kristalisasi disebut juga kristalizer atau kristalisator. Alat ini digunakan dalam proses kristalisasi terutama dalam skala industri. Alat-alat yang digunakan dalam proses kristalisasi sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh sifat-sifat bahan dan kondisi pertumbuhan kristal yang sangat bervariasi. Di samping itu juga karena kristalisasi dilaksanakan untuk tujuan yang berbeda-beda, pemisahan bahan, pemurnian bahan, pemberian bentuk. Pada percobaan kali ini kita akan melakukan pemisahan kristal garam dalam larutan dengan menggunakan alat kristalisasi sederhana. Kristalisasi ada 4 macam, yaitu 1. Kristalisasi penguapan. Kristalisasi penguapan dilakukan jika zat yang akan dipisahkan tahan terhadap panas dan titik bekunya lebih tinggi daripada titik didih pelarut. 2. Kristalisasi pendinginan. Kristalisasi pendinginan dilakukan dengan cara mendinginkan larutan. Pada saat suhu larutan turun, komponen zat yang memiliki titik beku lebih tinggi akan membeku terlebih dahulu. Sementara zat lain masih larut sehingga keduanya dapat dipisahkan dengan cara penyaringan. Zat lain akan turun bersama pelarut sebagai filtrat. Sedangkan zat padat tetap tinggal di atas saringan sebagai residu. 3. Pemanasan dan pendinginan. Metode ini merupakan gabungan dari 2 metode di atas. Larutan panas yang jenuh dialirkan ke dalam sebuah ruangan yang divakumkan. Sebagian pelarut menguap. Panas penguapan diambil dari larutan itu sendiri, sehingga larutan menjadi dingin dan lewat jenuh. Metode ini disebut kristalisasi vakum. 4. Penambahan bahan zat lain. Untuk pemisahan bahan organik dari larutan, seringkali ditambahkan suatu garam. Garam ini larut lebih baik daripada bahan padat yang diinginkan sehingga terjadi desakan dan membuat bahan padat menjadi terkristalisasi. 5. Reaksi kimia. Pembentukan kristal juga terjadi bila suatu larutan telah melampaui titik jenuhnya. Titik jenuh larutan adalah suatu titik ketika penambahan partikel terlarut sudah tidak dapat menyebabkan partikel tersebut melarut, sehingga terbentuk larutan jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah maksimum partikel terlarut pada suatu larutan pada suhu tertentu. Contohnya adalah NaCl. Ketika mencapai titik jenuh, maka akan terbentuk kristal. Berkurangnya air karena penguapan menyebabkan larutan melewati titik jenuh dan mempercepat terbentuknya kristal. Berikut alat dan bahannya.
ya. Bensin iki video.